Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Student, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian semua sehat-sehat saja. Ketemu lagi dengan saya Saharudin. Hari ini kita akan belajar biologi pada pokok bahasan struktur dan fungsi jaringan hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama, dapat menganalisis berbagai bentuk dan struktur sel penyusun jaringan epitel. Yang kedua, dapat mendeskripsikan berbagai macam jaringan ikat di dalam tubuh hewan dan manusia. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi berbagai macam jenis jaringan penyusun organ tubuh hewan maupun manusia dan mengaitkan fungsi organ tersebut dengan struktur jaringan penyusunnya. Selanjutnya, perhatikan gambar ini. Anda dapat menyebutkan jaringan apa saja yang menyusun anatomi gambar di samping ini. Silakan nanti diisikan pada lembar kegiatan. Selanjutnya, adapun jenis-jenis jaringan pada hewan vertebrata. Yang pertama, jaringan epitel. Yang kedua, jaringan ikat. Yang ketiga, jaringan otot. Dan yang keempat, jaringan saraf. Kita mulai dengan jaringan epitel. Ciri-ciri jaringan epitel terdiri atas sel-sel yang bersisi, bersudut banyak, terkadang bentuknya tidak teratur. Kemudian sel-sel tersusun rapat tanpa atau sedikit substansi interseluler. Yang ketiga, memiliki daya regenerasi yang tinggi. Beberapa jenis jaringan epitel memiliki tonjolan yang disebut sebagai mikropili. Dan ciri selanjutnya adalah tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfe. Fungsi jaringan epitel. Adapun fungsi jaringan epitel, yang pertama melindungi jaringan di bawahnya, yang kedua sebagai transportasi zat-zat, yang ketiga absorpsi, kemudian yang keempat sekresi, yang kelima ekskresi, yang keenam eksteroreseptor, dan yang ketujuh membantu proses respirasi. Adapun jenis-jenis jaringan epitel, yang pertama jaringan epitel pipih. Jaringan epitel pipih terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, jaringan epitel pipih selapis. Biasanya terdapat pada endotelium, mesotelium, lapisan parietal, kapsula Bowman, alveolus paru-paru, dan lain-lain. Selanjutnya adalah epitel pipih berlapis banyak, terutama terdapat pada jaringan kulit, kemudian pada rongga mulut, dan lain-lain. Jaringan epitel yang kedua adalah jaringan epitel kubus atau sering kita kenal sebagai kuboid. Jaringan epitel kuboid dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, epitel kubus selapis. Banyak ditemukan pada kelenjar, baik pada bagian sekretori maupun saluran keluarannya. Kemudian yang kedua, epitel kubus berlapis banyak, terdapat pada bagian tubuh untuk proteksi, absorpsi, sekresi. Misalnya saja pada kelenjar keringat. Yang ketiga, jaringan epitel silindris. Jaringan epitel silindris juga terdapat beberapa macam. Yang pertama adalah epitel silindris lapis. Kemudian epitel silindris selapis bersilia terdapat pada uterus, ductus deferens, bronchus intrapulmoner, dan lain-lain. Selanjutnya adalah epitel silindris selapis tidak bersilia atau polos. Ini terdapat pada sebagian besar saluran pencernaan. Dapat disaksikan lebih detail pada gambar-gambar yang muncul. Selanjutnya
Epitel silindris berlapis banyak. Epitel silindris berlapis banyak ini terdapat pada uretra, faring, laring, trakea, dan kelenjar ludah. Yang selanjutnya, yang keempat, jenis jaringan epitel yang keempat adalah jaringan epitel transisional. Epitel pipih transisional atau peralihan merupakan peralihan epitel pipih berlapis banyak dengan epitel silindris berlapis banyak. Terdapat pada bagian yang mengalami tekanan dari dalam, misalkan pada sistem urinaria. Kemudian yang kelima adalah jaringan epitel kelenjar, yakni kelenjar eksokrin, menyalurkan sekret ke permukaan tubuh. Kemudian kelenjar endokrin, menyalurkan sekretnya ke aliran darah atau limpa. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.